Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Kandang 5758 Mapan. Siang ini kita memang sengaja hendak nge-review ke kandang-kandang teman ya dulur. Soalnya memang lagi ada kegiatan ini mau melebarkan kandang ya. Jadi untuk kesempatan siang ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar YouTube ya kan. Seputaran kambing etawa. Apa aja pertanyaannya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Oke, kita jawab untuk pertanyaan pertama. Bagaimana sih perjalanan kandang 5758? Jadi sejarahnya nggih. Sejarahnya itu dulu tahun 2012 itu paman saya yang pertama melihara kambing. Dulu itu kambing di untuk penggemukan tahun 2012 itu saya kan masih SMA nggih. Masih 6 gilur. Jadi tahun 2012 itu penggemukan ya kan kambing Jawa. Terus ya sempat jalan. Habis itu terkendala perihal pakan. Akhirnya hitungannya itu enggak relevan, enggak nutut lah. Habis itu setelah ganti lagi ke yang agak bagus, kambing Blegon tahun 2015-an lah, kisaran 2015 ganti Blegon itu kalah juga. Akhirnya setelah sekian tahun kalah ya kan, kalah hitungan di pakan, di pengeluaran juga, dan hasilnya nggak ketemu. Habis itu ganti di gini. Habis itu ketemu dengan dulur ngunut Tulungagung, itu Pak Eko. Sekarang masih ada orangnya. Itu diberitahu ya kan, kita main ke sana. Saya cuman masih ikut-ikutan aja kalau saya. Ini menceritakan gimana sejarahnya kandang 5758. Itu terus kandangnya Pak ke sana kan, main ke kandangnya Pak Eko. Kok kambingnya bagus-bagus ya kan. Gimana sih ini peliharanya, terus perawatannya kayak gimana, hasilnya gimana, terus yang diambil apa aja. Ternyata dari situ kita belajar kambing etawa itu kan banyak yang diambil. Dari daging juga bisa, kualitasnya lebih banyak. Dari peranakannya juga lakunya mahal-mahal. Dari susunya juga menghasilkan uang gitu. Nah setelah itu, setelah sekian ya kan, kita mikir-mikir, oh gimana toh kita ganti kandang, kita ganti pelihara etawa. Akhirnya pelihara kambing etawa. Itu dulu tahun 2017 kambing Blegon 10 kalau nggak 8 ekor itu dijual semua. Terkumpul uang 10 juta. Akhirnya kita main ke kandangnya Mbah Lurah Kunjang. Nah, ke sana ambil 2 ekor betina. Ya, masih ada kambingnya ini. Betina cemple. Jadi 2 ekor itu 10 juta. Pulang diketawain sama tetangga, kambing waduh cilik kok regane larang men, dihapusi wong, bla 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 bla, sekian banyak lah. Terus akhirnya ya kita belajar mengembangkan sendiri ya, sedikit belanja babon-babonan juga. Sempat juga dalam perjalanannya lumayan menyakitkan, tapi ya namanya perjalanan ya, pasti ada suka dan dukanya. Tapi insya Allah banyak sukanya kok di kambing etawa itu. Itu tuh sampai sekarang ini ya alhamdulillah
sudah bunganya mulai mekar. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini gimana asal muasal Raja Agung? Asal muasal Raja Agung. Jadi dulu saya kenal Mas Hendripan dulu ya kan. Kenal Mas Hendripan itu saya main ke sana. Terus ditawarin anak Tejo, awal muasalnya loh ya. Ditawarin anak Tejo. Saya ambil. Terus Mas Hendripan ambil elang sakti ke rumahnya siapa? Kaji Soleh, Mbah Soleh. Nah itu diambil elang sakti. Setelah ya kita kan habis itu lama kelamaan kita akrab gitu, teman baik, just kayak dulur. Terus saya, Mas aku tak ngawinke ya siji wae. Alhamdulillah waktu itu ya gratis saya ngawinkan elang sakti. Jadi babon yang dulu pertama kali saya ambil di Mbah Lurah itu saya kawinkan dengan elang sakti, keluarlah Raja Agung. Untuk kerandahnya Raja Agung itu dari induknya Cicit Sawunggalih. Jadi induknya itu adiknya Bimo Suci. Pas. Nah, kalau untuk bapaknya ya di elang sakti itu. Oke. Gitu ya. Terus kontes pertama yang dapat juara kontes di mana? Sebenarnya Raja Agung itu kontes pertama kali itu di Pacitan. Pertama kali di Pacitan itu masih umur 16 bulan. Sudah kelas B juga karena umur 11 bulan Raja Agung itu udah poel. Jadi pertama ikut kontes itu di Pacitan. Umur 16 bulan kemarin dapat 2 bendera. Terus kita rawat lagi ya kan, sembari mengintrospeksi diri. Apa sih kurangnya dari Raja Agung itu kok bisa belum maksimal, belum bisa dapat bendera 3 ya kan. Kita perbaiki, kita rawat, kita mandikan, semuanya jaga kebersihan, semuanya dirawat dengan baik. Setelah itu pertama kali juara ya di Kediri, Piala Bupati Cup di Kediri. Alhamdulillah juara 1. Terus selanjutnya di Trenggalek Open Kontes Kapolres Cup itu alhamdulillah juara 1 juga. Oke, next. Dipercepat kita ya. Harga kawinan sama Raja Agung. Sebenarnya kalau ditanya kawinan mesti saya mahalkan. Kenapa? Karena ya sementara ini untuk dikonsumsi babon-babonan yang ada di kandang sendiri gitu. Memang sengaja tidak untuk komersil ya kan. Ibaratnya tidak open BO. Jadi ketika ada orang tanya ya saya asal jeplak aja. Kadang ya saya ngomongnya 2 juta, kadang ya 5 juta. Ya yes, pokoknya orang itu enggak ngawinkan ke sini. Tapi kalau orangnya ngotot ya apa boleh buat, ya kan? Gitu. Apakah ada calon-calon cemple di kandang 57 58? Ini pertanyaan selanjutnya ya. Kalau calon ada, pasti ada. Cuman untuk cemplenya kosong karena ini babon-babonannya masih pada bunting semua ya. Bunting semua. Gimana pendapat sampeyan tentang etawa iki rada angel lur. Pertanyaane. Aku ki wong utun kok. Gitu kaya angel-angel ngene iki ya. Pendapat tentang kambing etawa luar biasa. Kenapa kok saya bilang luar biasa? Karena lika-likunya itu dan tantangannya itu ya memang luar biasa. Luar biasa. Dari hasilnya, dari ruginya, dari senengnya, pokoknya luar biasa lah. Tapi
saya bahagia karena memelihara kambing Etawa, dan alhamdulillah ya cukup menghasilkan untuk menghidupi kambing semua dan anak di rumah. Ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf kalau ngomongnya saya agak belepotan karena ya memang jarang berinteraksi sih face to face gini ya. Dan ini pertanyaan terakhir. Dan apa solusi buat peternak Etawa pemula agar tidak salah arah atau tujuan? Pertama, kalau milih kambing, satu, kerandah. Kambing itu harus berkerandah yang jelas. Karena banyak kasus teman-teman di luar sana itu asal beli ya gitu, cemple, tapi enggak memperhatikan kerandahnya. Jadi malah endingnya itu, akhirnya itu kambingnya nggak jadi. Dan untuk perawatannya itu kalau yang pemula biasanya asal-asalan gitu loh. Asal-asalan maksudnya gimana? Ilmunya itu dari YouTube, nggak langsung terjun kita tanya ke yang sudah berpengalaman. Itu. Terus apalagi nggih? Kalau untuk pemula, kalau bisa itu cari bibitan yang memang dari pejantan atau babon yang jumbo. Kenapa? Karena kalau ini nanti si kambingnya gagal di kontes, kita bisa lari ke pedaging gitu. Ya. Kambing Etawa kalau di pedaging ya harganya masih lumayan, ya kan? Karena memang tingginya juga lumayan, bisa 1 meter up ya. Tapi ini kalau milih bibitnya yang bener loh nggih. Itu yang berkerandah itu tadi. Terus dari babonan yang jumbo juga, pejantannya yang jumbo. Kalau bisa jangan dulu beli yang mahal-mahal, beli aja betina, doro atau babon hamil, babon bunting gitu. Beli nanti, jadi kita bisa langsung merasakan gitu loh. Kalau betina ya nggak usah buru-buru kita ambil pejantan, karena ya kalau pejantan kita bisa pinjam keluar, bisa ngawinkan keluar gitu loh. Ya untuk sementara itu sih menurut saya. Pokoknya jangan salah pilih jalan aja. Karena untuk pemula ya tinggal nyontek yang sudah berjalan gitu. Tuh, terima kasih. Pertanyaannya sudah saya jawab semua dengan belepotan gitu. Dan mohon doanya untuk hari ini. Saya mau, ini kandang 5758 mulai menggarap kandang baru. Doakan lancar, doakan rezekinya kita semua nggih. Anda juga yang menonton, kita semua yang di sini juga semoga rezekinya ditambah. Dan semoga peternak Etawa, peternak kambing semuanya di Indonesia jaya selalu. Semoga ya wis lah, semoga yang baik-baik aja. Ngantuk soalnya saya.